Orang-orang Zionis pernah meminta kepada Sultan Abdul Hamid kedua untuk membeli tanah Palestina, tapi ditolak oleh Sultan Abdul Hamid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dakwah Tangsel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Agresi Israel atas rakyat Palestina memang telah berakhir dengan gencatan senjata. Tetapi kasus ini masih menyisakan beberapa hal, di antaranya kontroversi dari sebagian kalangan yang mengatakan bahwa Palestina ini bukan urusan kita. Di antara yang mengutarakan tersebut adalah, sebut saja Bapak Hendro Priyono, mantan Kepala BIN. Dilansir dari kumparan.com, beliau mengatakan bahwa masalah Palestina bukanlah urusan kita orang Indonesia. Masalah Palestina adalah urusan antara bangsa Israel dengan bangsa Arab. Sedangkan masalah kita orang Indonesia adalah urusan-urusan kita di dalam negeri, tentang kesejahteraan, kemudian masa depan anak cucu kita, serangan ideologi asing dan lain sebagainya. Itu yang beliau katakan. Namun ini tentu saja bertentangan dengan sikap resmi pemerintah sendiri, di mana Presiden Jokowi melalui Menteri Luar Negeri telah menekan PBB untuk bertindak terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Israel. Sahabat dakwah Tangsel, tentu kita memandang masalah Palestina ini bukan sekedar pelanggaran, bukan sekedar batas wilayah, tapi ini adalah sebuah penjajahan. Ini yang kita lihat, yang kemudian kita potret terhadap kasus Palestina ini. Tidak lain, ini adalah sebuah kepanjangan dari era kolonialisme, dan ini tentu saja harus diakhiri. Sahabat dakwah Tangsel dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perihal kalimat tersebut, kalimat bahwa Palestina bukan urusan kita, kami ingin mengatakan ya silakan saja untuk menganut statement tersebut. Mungkin statement ini keluar dari sebuah pemahaman yang dinamakan realism, ya, atau realisme, atau political realism, ya, yaitu sebuah sikap dalam politik antar negara yang menjadi salah satu bahasan dalam hubungan internasional, di mana teori tersebut meniscayakan negara sebagai aktor yang egois. Nah, negara sebagai aktor egois maksudnya adalah negara hanya mengurus urusan yang berkaitan dengan kepentingan nasionalnya saja, kepentingan sendirinya saja. Jika ada urusan-urusan yang bukan termasuk kepentingan bangsanya, kepentingan nasionalnya, kepentingan negaranya, maka bukan urusan negara tersebut. Negara-negara dalam teori ini bisa saja berinteraksi satu sama lain, namun bukan karena kepedulian, bukan karena sebuah sentimen, tetapi semata-mata karena ada benefit atau keuntungan yang didapat oleh negara-negara menjadi aktor dalam hubungan antar negara itu. Dengan demikian, perspektif yang diambil adalah kepentingan nasionalnya sendiri, kepentingan negaranya sendiri. Sahabat dakwah Tangsel, kita katakan silakan saja bagi yang punya pemahaman seperti itu. Tetapi kalau kita melihat dari sudut pandang Islam sendiri, tentu akan amat berbeda. Mengapa demikian? Karena di dalam Islam, persaudaraan yang utama dirajut atas dasar keimanan. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, ayat yang sangat masyhur, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Nah, dalam konteks ini kita melihat ada ikatan antara bangsa Indonesia dengan bangsa Palestina, yaitu ikatan iman, ikatan akidah, sehingga ikatan iman ini, ikatan akidah ini melampaui batas-batas kebangsaan. Sehingga dalam Islam, ada kepentingan yang lebih besar daripada kepentingan nasional, yang lebih tinggi daripada kepentingan bangsanya sendiri, yaitu kepentingan keimanan, kepentingan akidah. Ini yang merupakan ikatan antara kita sebagai muslim di Indonesia dengan mereka sebagai muslim di Palestina yang sedang terjajah oleh negara Zionis Israel, yang pada hakikatnya adalah bukan negara, tetapi penjajah. Sahabat dakwah Tangsel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW sendiri menekankan pentingnya ikatan iman ini, pentingnya ikatan antar umat Islam ini. Demikian sehingga dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh dari Sahih Muslim, SAW bersabda, Al-mu'minu lil mu'mini kal-bunyan yashuddu ba'duhum ba'du. Bahwa sesungguhnya seorang mukmin terhadap mukmin lainnya kal-bunyan, sebagaimana sebuah bangunan. Kita melihat dalam sebuah bangunan,
tercipta sebuah relasi antar komponennya, saling menguatkan satu sama lain. Yashuddu ba'duhum ba'dah. Di dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda, Masalul mu'minina, masalul jasad. Orang-orang beriman itu seolah-olah seperti satu jasad, satu tubuh. Apa maksudnya satu tubuh? Idza staka minhu udwun, jika salah satu bagian anggota tubuhnya merasakan sakit, ya, tada'a sairul jasad bisahri wal humma, maka anggota tubuh lain juga akan merasakan sakit, merasakan tidak bisa tidur, dan juga merasakan demam. Lewat perumpamaan seperti ini, majas-majas seperti ini, maka Rasulullah SAW ingin menegaskan pada kita bahwa sebagai seorang muslim, kita harus peduli terhadap muslim lainnya. Sebagai seorang muslim, ikatan yang kita utamakan adalah ikatan iman, ikatan keislaman. Sehingga dalam perspektif seperti ini, sesungguhnya tidak ada kalimat yang bisa menegasikan kepedulian. Semacam itu bukan urusan kita, itu urusan bangsa lain. Tidak ada kalimat seperti itu, karena bagi seorang muslim, bagi kita muslim di Indonesia, Palestina adalah urusan kita. Sahabat dakwah Tangsel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal ini diperkuat juga dengan dua alasan. Apa saja itu? Yang pertama, bahwa Palestina sebagai tanah atau bumi, ya, Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW, sebagai kiblat pertama umat Islam, adalah wilayah yang ditaklukkan oleh Islam, wilayah yang dimasukkan ke dalam wilayah umat Islam oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai tanah kharaj. Di mana sebagai tanah kharaj? Maka wilayah ini tidak boleh dimiliki, hanya boleh dimanfaatkan. Sehingga jangankan dimiliki oleh orang-orang Yahudi, bahkan oleh orang-orang Islam pun hanya bisa dimanfaatkan. Ini makna dari tanah kharaj. Sehingga menjadi sebuah pelanggaran besar ketika tanah ini diserahkan kepada orang-orang Yahudi. Dan sejarah membuktikan bahwa selama kepemimpinan Islam masih ada, tanah Palestina tidak pernah diserahkan pada Yahudi. Orang-orang Zionis pernah meminta kepada Sultan Abdul Hamid II untuk membeli tanah Palestina, tapi ditolak oleh Sultan Abdul Hamid karena para sultan di dalam kepemimpinan Islam menjaga betul amanah dari futuhat tanah Palestina yang dilaksanakan pada era kepemimpinan pendahulu mereka, nenek moyang mereka, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini yang pertama. Kemudian, yang kedua, sahabat datang sekalian, bahwasanya Palestina ini di Palestina ini ada ikatan perjanjian antara umat Islam yang diwakili oleh sang khalifah waktu itu Umar bin Khattab dengan kaum Nasrani di lokasi tersebut yang dikenal sebagai perjanjian Umariyah. Apa itu perjanjian Umariyah? Perjanjian Umariyah adalah perjanjian antara kaum muslimin dengan kaum Nasrani yang kemudian dalam klausulnya mereka menyatakan berjanji untuk bersama-sama melindungi tanah Palestina. Yang pertama. Poin berikutnya adalah mereka sepakat agar kaum Yahudi tidak boleh tinggal atau berdomisili, bahkan tidak boleh bermalam di tanah Palestina. Ini perjanjian yang kuat yang dipegang oleh Umar bin Khattab dan penerus-penerusnya sampai akhir zaman. Dan ini wajib kita pegang sebagai umat Islam. Perjanjian Umariyah, perjanjian yang sangat mulia untuk menjaga tanah Palestina. Sehingga dalam perspektif kita umat Islam, jelas ini urusan kita, ini urusan keimanan, ini urusan keislaman. Sahabat Tangsel yang dirahmati Allah, kalaupun kita mengesampingkan hal-hal tadi, walaupun tidak boleh dikesampingkan, tapi kalaupun kita kesampingkan hal-hal tersebut, tersisa satu hal yang tidak bisa dipungkiri. Sebuah fakta yang seluruh dunia tidak mungkin memungkirinya, yaitu apa? Yaitu adanya penjajahan atas satu bangsa terhadap bangsa lainnya. Apalagi ini penjajahan atas kaum penjajah terhadap umat Islam, terhadap tanah umat Islam. Sebagaimana ketika kolonial Belanda menjajah tanah air umat Islam di Nusantara, apa yang kita lakukan? Nenek moyang kita lakukan. Tentu mereka melawan, tentu mereka berjihad melawan penjajah. Itu pula yang dilakukan oleh saudara muslim kita di Palestina, dan tidak cukup hanya oleh mereka. Perjuangan ini harus didukung
oleh umat Islam keseluruhan, terutama mereka yang memiliki kekuatan militer, kekuatan senjata, memiliki daya dan upaya untuk bisa menolong kaum muslimin di Palestina. Nah, fakta penjajahan ini tidak bisa dipungkiri, sedangkan penjajahan tentu bertentangan dengan semangat Islam, bertentangan dengan pesan-pesan agama Islam di mana Islam mencita-citakan kemerdekaan bagi semua umat manusia. Sehingga umat manusia hanya mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Tidak boleh menghamba kepada sesama manusia. Jadi, walaupun tinggal tersisa satu urusan saja, yaitu urusan penjajahan, tetap saja urusan penjajahan adalah urusan kita. Karena kita sebagai umat Islam memiliki sebuah pesan yang kuat untuk melawan segala bentuk penjajahan. Oleh karena itu, sahabat dakwah Tangsel, dimanapun Anda berada, Palestina adalah urusan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.